This meeting is being recorded alert. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kera Libra bersama aku Andira. Seperti biasanya, kita akan kembali sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol dengan seorang teman yang sekarang sudah menjadi PNS di Pemprov DKI Jakarta. Yang kali ini adalah eh, seorang perempuan dan tesnya itu dilakukan pada tahun 2018, jadi angkatannya sebetulnya 1 tahun di atas aku, tapi karena pas proses seleksi aku itu terhalang sama pandemi, jadi memang prosesnya lebih lama, berbeda dengan yang seleksi 1 tahun sebelum angkatan aku. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Agatha Febriani Anjarsari. Um, Mbak Agatha ini sekarang bertugasnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip ya, nama dinasnya ya Mbak? Kearsipan. Oh ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan Mbak Agatha juga adalah seorang tunanetra. Kenapa? Yang kali ini aku ajak ngobrol juga seorang tunanetra karena menurut aku sih salah satu jenis disabilitas yang lumayan sulit untuk bisa mendaftar CPNS itu adalah tunanetra, karena dari persyaratan-persyaratan yang ada, kebanyakan itu masih mendiskriminasi beberapa jenis disabilitas termasuk juga tunanetra. Jadi pilihan yang bisa diambil sama teman-teman tunanetra untuk daftar CPNS tuh memang sangat terbatas. Dan ini adalah salah satu orang yang berhasil lulus dan sekarang sudah bekerja juga. Lalu apalagi ya, jurusan kuliahnya Mbak Agatha ini adalah sastra Indonesia dari UNS ya? Universitas 11 Oke. Maret. Oke kalau gitu. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gimana sih pengalamannya Mbak Agatha, awal mulanya bisa jadi tunanetra, kemudian mendaftar CPNS dan akhirnya sekarang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mbak Agatha boleh ceritain nggak jadi tunanetra itu sejak kapan sih, dan jenis tunanetranya itu low vision atau totally blind atau kayak gimana? Oh iya, oke. Makasih Andira udah diundang ke channel YouTube-nya. Jadi uh, aku itu menjadi disabilitas netra sejak mau lulus kuliah. Waktu skripsi itu sudah ada tanda-tanda glukoma, jadi sudah ada penurunan penglihatan. Terus waktu skripsi itu udah nggak kelihatan tuh baca tulisan-tulisan. Jadi prosesnya lumayan berat sih karena pas skripsi ya Oh gitu. kenetraannya itu terjadi. Terus waktu itu dengan udah sempat disuruh berhenti kan sama keluarga juga sudah udahlah dikerjain seadanya aja ngerjain skripsi, tapi Hmm. karena punya kekeh jadi nggak mau, aku mau ngerjainnya sebisa aku semaksimal mungkin. Terus akhirnya sama teman-teman disuruh dibantuin baca karena waktu itu kan belum kenal sama sekali ya dengan Iya, sama screen komputer reader. bicara, terus pembaca layar di HP, belum kenal sama sekali, belum kenal komunitas netra sama sekali. Jadinya waktu itu uh, ngerjain skripsinya dibantuin tuh sama teman-teman, bacain buku-buku gitu, direkam pakai recorder ya waktu itu, Mhm. masih pakai recorder, pakai tape recorder, pakai kaset jadul gitu. Terus ya udah itu, terus tapi aku konsep sendiri tulisannya, aku tulis di kertas gitu, aku lipet-lipet kertasnya Hmm. sebisa mungkin biar tulisannya bisa dibaca gitu. Oh, luar biasa. Itu proses dari awal mulai ngerasa ada penurunan penglihatan sampai benar-benar jadi tunanetra tuh lama nggak? Berapa tahun ya? Kalau proses nggak disadarinya sih mungkin udah lama, tapi baru kelihatan gejalanya itu kelihatan banget nih pas ngerjain skripsi itu. Pertama sih Hmm. pas PKL ya, waktu itu kebetulan PKL juga di Jakarta, di waktu itu masih namanya Pusat Bahasa, sekarang Badan Bahasa. PKL kan Oke. di Jakarta itu sudah ada penurunan penglihatan, tapi masih bisa baca tulisan-tulisan gitu, masih bisa baca. Cuma sudut pandangnya
Kalau glaukoma kan sudut pandangnya jadi menyempit ya. Itu sudut notification from WhatsApp sudut pandangnya sudah ini sudah menurun. Oke. 9006. Halo sobat Dan itu udah tahu kalau itu adalah apa ya, kayak tanda-tanda akan jadi tunanetra, atau cuma mikirnya kayaknya cuma penurunan penglihatan biasa gitu. Gimana Anira? Pas waktu ngalamin penurunan penglihatan itu udah langsung tahu kalau ini tuh adalah tanda-tanda tunanetra, atau cuma mikirnya mungkin ini penurunan penglihatan biasa aja kali, paling tinggal pakai kacamata aja udah bisa mengatasi. Oh, belum. Waktu itu di cover kacamata sih pertama karena dikira itu cuma gejala penyakit mata biasa ya. Jadinya di cover kacamata itu sampai ganti kacamata berapa kali. Pertama minus, terus jadi silinder kan ya, tapi nggak bisa kebantu juga karena penurunan penglihatan karena glaukoma itu kan nggak bisa dibohongin, pasti ada gejala lebih lanjutnya gitu. Dan pas lagi proses pengerjaan skripsi itu sempet nggak Mbak Agatha juga ngerasa apa ya, kayak ngerasa down atau ngerasa jadi kehilangan semangat untuk melanjutkan kuliah, terus untuk melakukan aktivitas, karena kan itu bisa dibilang tiba-tiba ya terjadinya pas udah kuliah, udah di usia dewasa gitu kan. Beberapa cerita-cerita yang aku pernah dengar kan juga ada yang apa ya, lebih fokusnya mungkin ke penyembuhan dulu, terus jadi kuliahnya lebih terbengkalai. Sementara tadi kan Mbak Agatha bilang tetap masih bersikukuh mau menyelesaikan skripsinya itu gitu kan. Iya, kalau down sih pasti ada ya fase-fase down itu, tapi kebetulan waktu itu aku punya aktivitas tuh di sebuah UKM di teater kan ya, dan di situ kerasa banget ada support system dari teman-teman. Terus sampai sekarang pun aku juga masih mendalami bener nggak sih kalau aktivitas berteater, berkesenian itu mempengaruhi secara psikologis ya, merupakan terapi psikologis bagi aku yang saat itu mengalami keadaan yang down karena menjadi disabilitas. Sebetulnya itu sih faktor utamanya adalah adanya support system itu, Andira. Jadi bisa lama atau sebentarnya keadaan down itu secara psikologis itu tergantung dari support system. Aku ngerasanya gitu sih, dan aku merasa beruntung karena support system di sekitarku itu mendukung aku untuk bangkit gitu. Iya sih, betul-betul. Itu Mbak Agatha akhirnya berhasil lulus, menyelesaikan skripsi terus sampai sidang skripsi itu di tahun berapa? Tahun 2010. Jadi sempat berhenti hampir 2 tahun ya, nggak ngerjain apa-apa. Gitu. Iya, kan sempat berhenti 2 tahun nggak ngerjain apa-apa karena masih bingung gimana cara mikirin solusinya supaya skripsi ini bisa selesai gitu. Dan prosesnya untuk recording buku sendiri kan juga lama ya. Iya, benar, pasti lama banget. Nunggu orang untuk yang bisa bantuin ngetik, meskipun di konsep kita yang diktein, tapi kan nunggu orang untuk bantu itu lama. Iya sih, benar-benar. Nah, terus setelah lulus, Mbak Agatha langsung kerja atau masih beraktivitas yang lain, atau masih ada proses penyembuhan, mungkin operasi atau apa gitu? Karena setahu aku glaukoma juga biasanya kayak gitu kan, masih ada kayak operasi pembuatan apa gitu, saluran ya. Ya, jadi kebetulan sempat sih kepikir untuk pengobatan lanjut. Cuma waktu itu dokter di Indonesia sih udah angkat tangan ke beberapa kali ke rumah sakit ya, ke beberapa kota juga termasuk di Jakarta pusatnya pengobatan mata, tapi dokter di Indonesia menyatakan tidak berani mengoperasi karena sudah tinggal berapa persen gitu penglihatannya. Karena aku termasuk glaukoma yang ketahuannya itu terdeteksinya itu nggak bisa langsung. Jadi terdeteksinya itu dalam jangka waktu lama baru bisa terdeteksi kalau itu glaukoma. Jadi agak terlambat sih penanganannya untuk operasi.
Makanya aku belum sempat operasi. Terus mencoba juga terapi-terapi yang lain kayak terapi-terapi herbal kayak gitu, Kayak alternatif terus gitu ya. penyembuhan melalui pola makan. Tapi belum berhasil gitu sih. Oke. Terus ya udah akhirnya menjadi disabilitas. Dan setelah itu langsung mulai mencari-cari Oh, komunitas pekerjaan ya. disabilitas. Oke. Oh ya. Waktu itu sih tahun 2010 tuh masih belum banyak lowongan pekerjaan untuk Iya disabilitas bener. di swasta maupun di sektor pemerintah. Sempat beberapa kali tuh nyoba PNS kan ya, tapi belum ada formasi disabilitas. Jadi aku selalu mendaftar di formasi umum. Oh berarti udah pernah sebelum tes yang Iya, 2018 itu udah pernah coba sebelum tes aku CPNS keterima juga? CPNS tahun Oke. 2019 itu aku udah pernah nyoba ngelamar CPNS nih, tapi pasti masuknya di formasi umum. Oke. Karena formasi disabilitas pun itu sempat ada ya di tahun 2018 tuh udah ada kan, 2018 2017 sudah ada, tapi nggak ada yang jurusanku. Karena Iya jurusanku kan memang jarang banget jarang, ya iya untuk bener. formasi disabilitas S1 Sastra Indonesia. Nah, baru ada itu di tahun 2019 formasi disabilitas untuk Sastra Indonesia. Sempat kerja 2018 sih berarti di ya? Kan iya ya 2018 soalnya aku daftarnya 2019. 2019. Oh iya, Iya pendaftarannya ya. 2018 ya. Tapi terima Pendaftarannya. SK-nya tahun Iya, 2019. SKnya 2019 Iya. kan. Emang iya Tuh. sih karena itu juga yang sering jadi apa ya? Jadi masalah mungkin buat teman-teman disabilitas, ada jurusan-jurusan tertentu yang formasi disabilitasnya tuh jarang banget dibuka atau bahkan nggak dibuka sama sekali, padahal ada teman-teman disabilitas yang berasal dari jurusan itu kayak gitu kan. Nah sastra-sastra itu menurut aku juga termasuk jarang sih, apalagi yang sastra murni kan. Kalau pendidikan bahasa gitu mungkin masih lumayan banyak ya. Masih banyak ya. Kayak mainstreamnya di teman-teman kan sekarang sosiologi, terus pendidikan Iya luar biasa pendidikan luar gitu-gitu biasa. kan. Iya sih benar-benar. Berarti Iya, selain pekerjaan apa, selain coba daftar CPNS, pernah juga nyoba-nyoba daftar di tempat lain atau pernah kerja informal atau pernah. gimana gitu? Pernah sih, pernah juga jadi tukang pijet sebelum jadi CPNS yang sekarang. Luar Kayaknya enak biasa. ya udah jadi CPNS. Dulu pernah juga masuk panti sosial. Kan panti sosial sekarang pilihannya masih masih ini banget ya, masih nggak ada Terbatas. pilihan selain pijet kan, Iya terapis. benar-benar. Jadinya pernah juga, terus habis lulus dari situ, jadi setelah aku lulus kuliah, karena ibuku juga hopeless ya, merasa hopeless, mungkin nggak ada pekerjaan lain selain Iya. tukang pijet. Jadinya Karena taunya aku masyarakat masuk awam ke kayak panti gitu kan. sosial. Iya, aku masuk ke panti sosial dan habis lulus dari panti sosial, aku pernah juga bikin itu, mendirikan klinik pijat bersama teman-teman. Oh. Terus setelah itu karena aku menyadari bakatku di situ, Iya benar-benar. akhirnya aku nyoba ngelamar lagi di swasta. Tapi ada juga sih yang beberapa kali ikut tes di swasta, tapi kayak penerimaannya terhadap disabilitas itu masih belum sepenuhnya. Jadi kerasa banget pas tes itu masih setengah-setengah gitu Iya sih, nerimanya. benar sih. Terus akhirnya aku terakhir itu aku kerja sebelum jadi CPNS, aku kerja di NGO untuk bisa Oke. pemberdayaan disabilitas. PPRBM Solo, pernah dengar kayak Adira? Kayaknya pernah dengar sih. Iya, di Solo itu pusat pengembangan dan pelatihan rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Berarti kalau yang panti sosial tadi itu panti sosialnya Provinsi Jawa Tengah atau punyanya Solo? Di Solo, nanti sosial di Oh, Solo. Untuk netra. oke. Nah, terus sempat kerja di PPRBM Solo itu selama berapa tahun? Berapa tahun ya? 3 tahun. Pas Oh, lumayan ya. proyek untuk ini, perempuan dan anak disabilitas di Jawa Tengah. Dengan proyeknya dengan EU dan CBM. Oh, sama 3 CBM tahun. juga. Oke. Iya. Nah, akhirnya pas 2018 itu mencoba lagi daftar Lamar. CPNS, emang yang ada formasi disabilitas untuk jurusannya Mbak Agatha itu cuma di
Pemprov DKI aja atau sebetulnya ada juga di tempat lain? Nah itu jarang banget ya. Iya, S1 Sastra jarang banget. Indonesia Formasi Disabilitas. Ada 2 sebetulnya, Andira. Mm-mm. Ada 2 sih yang waktu itu aku ingatnya. Yang satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah. Oke. Terus yang satu lagi di Pemprov DKI. Tapi ternyata setelah aku baca detailnya itu di Kementerian Pendidikan itu dia mensyaratkan khusus untuk disabilitas tertentu. Jadi bukan Oh, disabilitas benar-benar. iya. Nah, Makanya itu pilihan dia. satu-satunya cuma di Iya. Pemprov waktu itu. Itu yang aku bilang apa ya, formasi disabilitas aja udah terbatas, terus untuk tunanetra tuh lebih terbatas lagi. Jadi pilihannya hampir-hampir nggak ada gitu kan. Iya sih. Tapi ya untungnya malah malah yang buka di Pemprov DKI ya, dan penerimaan mereka tuh setahu aku memang bagus gitu kan buat disabilitas. Iya, dan nggak ada persyaratan tertentu Iya, iya untuk di benar-benar. Pemprov DKI ya. Terus waktu itu untuk apa ya, kayak mempersiapkan persyaratan semacam tes TOEFL-nya itu termasuk kesulitan juga nggak sih? Enggak sih, enggak begitu kesulitan. Tesnya tes TOEFL offline gitu ya, biasa dibacain gitu. Iya, offline. Itu waktu itu kan belum pandemi ya, masih Iya, belum offline. pandemi. Masih offline. Kebetulan temanku ada yang kenal kan Mm-mm. di lembaganya, jadi gampang Oh iya sih, untuk berarti harus apa pintar-pintar juga pendaftarannya cari-cari. ya. Iya sih, karena banyak Mm-mm. itu juga sih teman-teman tunanetra yang bilang, aduh agak nggak berani nih daftar di Pemprov DKI karena ada syarat TOEFL-nya, takut nanti kesulitan waktu tes atau nggak ada pembacanya waktu tes, kayak gitu-gitu sih. Dalam kalau untuk TOEFL aku rasa banyak ya, apalagi kalau ada temen tuh yang kerja di lembaga pelatihan bahasa Inggris Mm. kayak gitu. Iya Terus sih, kalau benar-benar. untuk pendampingan waktunya tes CPNS-nya atau tes TOEFL-nya? Tes TOEFL-nya. Oh, tes TOEFL-nya ya. Hmm, iya sih, mungkin harus kalau di Jakarta aku nggak tahu ya. Pak, kemarin Andira merasa kesulitan. Kalau aku sih kemarin kebetulan tes TOEFL-nya nyoba online kan, pakai TOEFL prediction gitu. Terus aku Mm-mm. kirim email dulu ke BKD, aku tanya boleh nggak kalau pakai TOEFL prediction. Terus dibales boleh, ya udah. Jadinya aku pakai TOEFL yang prediction dan itu tesnya online. Jadi ya lebih mudah sih, relatif lebih mudah karena bener-bener aku kerjain sendiri pakai laptop gitu kan. Oh iya, mungkin itu bisa jadi Iya, alternatif ya. mungkin itu juga bisa jadi Mm-mm. alternatif sih. Terus untuk apa ya, pengurusan surat keterangan disabilitas itu sempat ada kesulitan juga nggak? Nggak ada. Oh, Kalau yang untuk yang alhamdulillah. pertama sih pengalamanku yang untuk Pemprov yang tahunku yang Andira itu kan Mm. mengurusnya pertama di puskesmas terdekat Oh, kan untuk oke. persyaratan pertama. Tapi Mm-mm. setelah diterima baru baru ke Iya, rumah pas sakit pemberkasan ya. rujukan. Iya, Pak, waktu pemberkasan kan baru ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau untuk yang daftar pertama, aku rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, karena bisa melalui puskesmas kan surat keterangan sehatnya untuk Iya, yang iya benar-benar. tahap awal administrasi. Oke, oke. Nah, ketika memutuskan buat daftar di Pemprov DKI kan berarti otomatis udah berpikir kalau nanti lulus pasti akan pindah kan, akan pindah ke Jakarta, ke tempat yang bisa dibilang mungkin belum familiar selama ini, terus jauh dari rumah, dari Solo gitu. Sempat kepikiran kayak ada kekhawatiran gak sih nanti kira-kira tinggal di sini tuh kayak gimana sih, kayak gitu, karena mungkin juga ada pemikiran dari sebagian teman-teman di daerah kayak gitu kan, ketika memutuskan mau daftar CPNS maunya cari yang deket-deket dari tempat tinggalnya aja karena masih nggak berani apalagi harus ke kota atau ke provinsi sebesar Jakarta gitu kan, padahal peluang dan kesempatannya sebetulnya biasanya relatif lebih banyak di sini. Oke, iya. Kalau aku sih dari Solo ya, dari Mm-mm. daerah. Ya, sebetulnya itu jadi PR banget juga sih buat kita disabilitas. Gimana Mm. caranya mengajak teman-teman itu untuk keluar dari zona nyaman Iya mereka. betul. Iya nggak sih?
Iya, karena kalau kita mau maju ya kita harus menerima tantangan itu. Meskipun di sisi lain juga pasti ada ya support system yang dibutuhkan untuk maju. Tapi dari diri kita sendiri juga kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri dan berpikir positif pada kemampuan di dalam diri kita sendiri. Iya sih, Gitu setuju, sih, setuju. Andira. Hebat, Kalau luar biasa. dimanapun ditempatkan kan, kalau kita udah, apalagi kita udah jadi ASN kan, jadi abdi negara ya. Iya, harus Jadinya siap ya harus ditempatkan di mau mana aja. ditempatkan di mana aja. Iya, benar-benar. Nah, terus untuk ininya sendiri, untuk pelaksanaan tesnya sendiri waktu SKD, SKB itu sempat ngalamin kesulitan gak sih? Aku sendiri kan waktu itu sempat juga daftar tuh pas tahun 2018, tapi cuma sampai SKD. Jadi waktu itu aku nggak lulus passing grade-nya TIU kalau nggak salah tuh. Jadi akhirnya nggak bisa lanjut ke SKB. Nah, aku nggak tahu kan pelaksanaan SKB-nya waktu itu kayak gimana, tapi aku ngerasa di tahun 2018 itu lumayan sulit sih TIU-nya, karena masih ada soal-soal tes figuralnya, masih belum ramah lah buat tunanetra gitu. Mbak kita ngerasa kayak gitu juga gak sih? Iya, itu juga masih, kalau mungkin di tahunnya Andira yang sekarang masih banyak nggak soal-soal yang kayak gitu? Enggak, Yang angka-angka, yang grafik-grafik, gambar, nggak ada. Pas yang di tahun 2019 itu aku udah sendiri nggak nggak ada? ngalamin. Jadi soal-soal figuralnya tuh udah diganti sama soal-soal yang lebih deskriptif gitu sih. Oh, oke. Berarti itu juga suatu kemajuan Iya, ya, itu kemajuan sih. keberhasilan advokasi Iya, teman-teman. bener-bener berhasil advokasinya. Ya, jadi kalau di tahun ini emang di tahun 2018 kan sama ya, sama seperti yang dialami Andira. Jadi banyak soal TIU tuh yang grafik, bilangan-bilangan, gitu, gambar. Tapi Bener. waktu itu aku nggak fokus di TIU sih. Aku fokusnya di TWK sama di TKP. psikologi ya. Seperti itu. Iya, TKP. Tes karakteristik Ya, pribadi ya? karakter. Ya, itu. Jadinya yang TIU aku kerjain terakhir. Oh, gitu. Alhamdulillah lolos. Luar Karena yang biasa. waktu itu tipsnya mungkin jadi tips juga ya buat teman-teman yang mungkin takut daftar gitu, jadi timnya Iya. dikerjain terakhir, nanti kalau misalnya udah mepet waktunya diisi aja, kan nggak ada pengurangan skor ya. Iya, bener-bener ya. Keuntungan. Beda sama tes masuk universitas gitu ya, ada minus-minus. Iya sih, bener-bener. Tapi waktu Mbak Agatha daftar itu pendaftarnya memang cuma sendiri, apa ada saingannya? Aku nggak tahu ya waktu itu. Kalau di tempatnya Andira yang sekarang ini kelihatan nggak sih berapa pendaftar, berapa saingannya? Kelihatan itu pas terakhir. Seingat aku, jadi kalau yang 2018 malah bisa kita lihat dari pas kita masih masa registrasi kan. Tapi kalau yang Registrasi. tahun aku sekarang baru dikasih lihat itu pas pendaftarannya udah ditutup. Oh gitu ya. Kalau setauku sih ya, nggak tahu ini bener apa enggak. Kalau yang yang ketahuannya di sistem itu, karena udah kelihatan ya, yang kelihatan itu pendaftarnya itu cuma aku, formasi disabilitas yang Beruntung sastra banget. Indonesia. Bener. Maksudnya kan itu padahal Cuma jurusan, satu-satunya. iya jurusannya langka gitu kan, formasi yang dibuka buat disabilitas, tapi ternyata yang daftar cuma satu. Itu luar biasa banget sih, emang Iya, rezeki. formasi disabilitas. Iya. Jadi itu juga yang mungkin berguna buat teman-teman ya, yang tadinya merasa salah ambil jurusan, Iya tapi benar-benar. mungkin suatu waktu ada tuh formasi disabilitas yang untuk yang langka-langka gitu, dan pendaftarnya cuma Iya benar. kamu seorang. Iya benar-benar. Jadi harus tetap yakin gitu ya, pasti nanti suatu saat ada yang pas gitu, ada yang cocok. Iya. Aku aja itu injury time loh Andira. Aku kan umur 35 ya waktu mendaftar itu. Berarti itu Terakhir udah pas banget. banget dong. Iya, terakhir banget. Jadi kayak udah kayak gift gitu dari yang di Iya atas. sih, benar sih. Itu luar Iya. biasa ya. Pas dibuka formasinya, pas yang daftar cuma satu langsung lulus, luar biasa. Iya, tapi tetap harus ngelewatin passing grade Iya, kan. Nggak boleh kurang. Iya. Iya sih, benar sih. Nah, setelah lulus proses-proses pendaftaran itu, proses seleksi, kan akhirnya mulai bekerja ya, mulai ditempatkan.
Oh ya, waktu itu Mbak Agatha di SK-nya itu sebagai apa? Formasinya ya. Iya, formasinya. Formasinya waktu itu penyuluh kearsipan. Oke, penyuluh kearsipan. Nah, Iya. ketika akhirnya masuk ke dinas perpustakaan dan kearsipannya itu benar-benar ditempatkan sesuai sama SK-nya apa gimana? Eh, Sebetulnya ini kasus yang dialami bukan hanya disabilitas sih, kalau Oke. di tempatku ya. Mm, Jadi formasi untuk penyuluh kearsipan itu karena itu memang formasi yang masih jarang. Oke. Terus jadinya kita semua, termasuk CPNS yang non disabilitas itu akhirnya Mm. ditempatkannya tidak di situ. Jadi di tempat di pos-pos yang lebih di mana dia lebih dibutuhkan. Oh. Kayak aku kan sebetulnya di formasi penyuluh kearsipan ya, Mm. tapi karena di dinas perpustakaan dan kearsipan itu dia punya koleksi braille yang udah lama banget nggak diolah, punya Oke. beberapa koleksi layanan termasuk audio yang nggak pernah disentuh. Mm. Karena aku merasa sangat karena dinas merasa aku Tepat ada di situ. urgentnya ya Iya. urgentnya ditempatkan di situ, makanya aku akhirnya ditempatkan di bidang perpustakaan bukan di kearsipan. Oh. Jadi sekarang jabatannya? Sekarang aku sih di layanan dan kerjasama perpustakaan. Oh, oke. Berarti Ya, itu dipindah bukan karena disabilitas terus dianggap nggak punya bukan. kemampuan Ya, buat kerja di situ, ya. tapi lebih karena kebutuhannya mereka Oh memang iya, di situ ya? kebutuhan. Karena itu juga bukan hanya terjadi pada aku sih Iya. sebagai staf disabilitas, tapi juga terjadi kepada teman-teman yang lain yang non disabilitas. Oke, Gitu. ya benar-benar. Berarti mungkin Mengisi untuk teman-teman formasi-formasi juga, yang urgent. iya sih, untuk teman-teman juga yang akan daftar, ya segala kemungkinan kayak gitu bisa terjadi ya ketika kita daftarnya A, kita masih ngerasa, aduh agak gak yakin nih bisa bisa kerja di bagian ini atau enggak, tetap aja Mm-mm. semua kembali lagi ke dinasnya kita masing-masing ya, Iya, bisa aja nanti dipindahkan betul. sesuai kebutuhannya mereka kayak gimana gitu ya. Iya, iya, betul. Dan ini juga Andira itu juga mungkin jadi jawaban buat teman-teman ya. Nggak usah mikir lama. Maksudnya begitu ada formasi yang pas untuk teman-teman disabilitas, apapun jabatannya atau apapun formasinya nanti penempatannya, nggak usah mikir lama deh. Pokoknya teman-teman Coba masuk daftar dulu aja dulu ya. aja. Iya Ya, bener ya. masuk dulu aja. Nggak tahu, pokoknya menjadi bagian dari sistem dulu, menjadi bagian dari ASN dulu, dan dari Nanti situ akan kita bisa disesuaikan lagi melakukan ya. banyak hal untuk teman-teman disabilitas dari dalam sistem gitu sih Iya kalau betul sih. menurutku. Iya benar-benar. Jangan Thank you terlalu for banyak choosing Zoom. This kekhawatiran meeting dulu has kali been ya di awal. upgraded by the host and now includes unlimited minutes. Window Zoom meeting. Participant please use arrow key to navigate and press start for more options please. Itu Iya, ada Andira. iklannya dulu. Iya, Iya jadi maaf ada iklan. jadi yang penting mungkin nggak usah terlalu banyak kekhawatiran dulu kali ya. Jadi ya udah kalau bisa dicoba, coba aja kalau ada yang kira-kira sesuai sama persyaratan sama latar belakang pendidikan ya udah daftar aja gitu ya. Iya, mm-mm. Oke. Ya, kalau itu Nah, memang selama benar-benar teman-teman mau jadi ASN ya iya panggilannya, nanti benar. jangan-jangan kita maksa mereka jadi ASN ternyata mereka nggak ada panggilan untuk Iya, jadi ASN. benar-benar. Nggak bisa dipaksain juga sih karena itu kan kerjaan yang Iya, untuk waktu lama kan. iya. Mm-mm. Iya benar Tapi sih. kalau untuk ini kan juga sebuah perjuangan panjang ya. Iya. Kita bisa diterima di dalam sistem, teman-teman memperjuangkannya melalui advokasi. Jadinya Iya, kalau benar. ini suatu pekerjaan yang strategis juga sih untuk Iya. memainstream program-program pemerintah. Iya sih, perlu apa ya? Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal sih kesempatan yang udah ada. Iya, Terus Mbak Gata dan sendiri harus selama kerja ada kesulitan-kesulitan gak sih menyesuaikan diri mungkin sama lingkungan kerja lingkungan sama ya. teman-teman? Pasti ada ya, apalagi aku staf disabilitas pertama yang masuk di Oke. dinas. Iya sama sih kayak aku juga kayak gitu. Sama ya. Heeh. Jadi di angkatanku itu ada 2 orang yang disabilitas keterima. Yang satu aku disabilitas netra, yang Mm-mm. kedua itu disabilitas psikososial.
Oke. Iya, itu juga luar biasanya di Pemprov DKI ya, karena memberi kesempatan kepada disabilitas psikososial. Iya, benar benar Itu kami banget. satu dinas dan kami memang harus mau tidak mau harus membiasakan lingkungan kerja dengan keberadaan kami gitu. Iya, betul. Ya, kendala-kendala ada pasti, tapi sekali lagi kalau kita mau uh, memperjuangkan sesuatu ya harus berani gitu. Iya sih. Nggak, iya nggak bisa nggak harus menyerah dengan hal-hal sepele seperti itu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Agatha sendiri, penguasaan terhadap teknologi kayak misalnya komputer, terus penggunaan handphone dan segala macamnya itu penting nggak sih untuk menunjang proses dalam bekerja? Penting. Itu penting banget karena sekarang di zamannya juga online ya, kita Iya semua sih, benar ya. dipaksa untuk mengenal digitalisasi, apalagi di Jakarta kan ibu kota ya, jadi tuntutan itu harus dipenuhi. Aku juga termasuk bukan bukan generasi milenial banget karena aku kelahiran 84 kan. Bukan generasi yang milenial banget. Jadi harus melakukan banyak adaptasi termasuk dengan kecanggihan teknologi yang sekarang. Tapi itu ya prosesnya. Mau nggak mau harus belajar. Iya sih. Tapi mungkin itu juga jadi salah satu yang perlu diperhatikan kali ya sama teman-teman terutama yang tunanetra ketika memutuskan mau masuk dunia kerja, terutama mau jadi PNS, penguasaan terhadap teknologi itu juga jadi salah satu hal yang perlu dilatih, dipelajari dari awal gitu ya. Karena ya sekarang PNS pun jadi harus melek sama teknologi juga kan karena kondisi memaksa kita kayak gini. Iya, mm-mm. Betul. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau sekarang pelatihan untuk teman-teman di daerah, digitalisasi, Hmm? teknologi kan juga sudah mulai ini ya, sudah mulai menyeluruh kan sampai ke daerah. eh Kalau dibilang menyeluruh, menurut aku kalau secara formalnya masih belum sih ya, tapi karena sekarang kayak forum-forum mungkin Facebook atau WhatsApp grup dan segala macamnya itu lebih gampang diakses, mungkin mereka lebih banyak kayak belajar secara perseorangan gitu loh. Jadi mungkin kenal sama teman di daerah mana terus nanti minta tolong diajarin. Kalau yang masih di ibu kota provinsi mungkin iya ya masih terjamah sama pelatihan-pelatihan kayak gitu entah dari apa sih kayak dinas sosial atau dari SLB SLB kayak gitu-gitu ya. Tapi setahu aku sih di daerah yang lebih jauh dari ibu kota provinsi itu masih banyak yang terbatas sih pengetahuan IT-nya. Mereka mungkin handphone lah masih bisa lah pakai Android kayak gitu kan. Tapi kayak pakai komputer itu nggak terlalu banyak sih setahu aku. Hmm. Iya, kalau mungkin karena ini ya, yang aktif di organisasi disabilitas juga kebanyakan yang tua-tua. Iya benar-benar ya benar. Hmm. Kalau di daerah kebanyakan kayak gitu kan. Jadinya ini, yang generasi mudanya harus berusaha mencari sendiri. Iya benar. Ya mudah-mudahan sih dengan semakin banyak teman-teman yang dari daerah diterima jadi PNS entah di daerahnya masing-masing atau juga di pusat atau di Jakarta itu bisa membuka mata teman-teman yang lain yang sekarang belum belum mendaftar entah sebagai CPNS atau bekerja di bidang yang lain jadinya punya apa ya punya role model terus punya tempat buat banyak bertanya mungkin mereka kadang nggak tahu harus nanyanya ke siapa atau mungkin malu kalau nanya sama teman-teman yang ada di Jakarta yang mereka ngerasa nggak deket secara emosional kali ya kalau sama-sama satu daerah kan mereka kayaknya lebih nyaman gitu kan buat lebih tanya-tanya buat cari tahu. Iya, itu termasuk juga Andirang apa mengedukasi lewat YouTube. Ini kan gampang diakses ya, hampir semua sekarang udah bisa Iya sih, iya buka sih, YouTube kayak gitu kayak gitu. iya memang karena ya kayak gitu aku ngerasa waktu aku pertama kali banget ikut tes terus kemarin yang 2019 itu
sumber informasinya masih minim banget kan, benar-benar harus nyari sendiri. Jadi ketika aku mikir-mikir lagi apa ya yang bisa aku lakuin gitu, ya udah aku kepikirannya mungkin dengan bikin video-video di YouTube, walaupun apa ya kayak kontennya nggak mainstream banget gitulah, jadi yang nonton pasti nggak akan banyak-banyak banget, tapi langsung tepat sasaran gitu loh. Ada orang yang membutuhkan informasi terus dapat info, akhirnya bisa daftar. Itu tuh menurut aku kayak sesuatu yang apa ya, pencapaian yang bagus gitu sih. Makanya kemarin udah mulai lagi ada orang-orang nanya-nanya, eh banyak sih aku sebenarnya nggak kenal, terus kayak tiba-tiba ngehubungin via WhatsApp nanya-nanya tentang CPNS. Ya udah, apa ya, mereka kayak bilang eh ada konten-konten apa lagi gitu-gitu kan, karena sekarang mau seleksi CPNS lagi. Jadi aku kepikiran mungkin dengan kayak gini sih, sharing sama teman-teman yang udah diterima di jabatan-jabatan yang bisa dibilang nggak mainstream lah. Kalau guru, terutama guru PLB, mereka rata-rata udah ngerti lah pasti, yang lulusan PLB tunanetra bisa gitu kan jadi guru di SLB karena udah banyak cerita-ceritanya gitu kan. Tapi kalau jabatan-jabatan lain kan masih bisa dibilang masih jarang lah, mungkin satu atau dua setiap tahun gitu kan. Jadi ya udah, aku berusahanya dari lingkungan yang terdekat dulu aja, dari teman-teman yang kerjanya di Pemprov DKI dulu gitu. Oke. Ya itu suatu langkah yang luar biasa sih Andira menurutku. Kalau Mudah-mudahan lah bermanfaat. selain dari grup WhatsApp ya, kalau biasanya kan yang udah kenal-kenal pasti tanya di WhatsApp. Iya, biasanya gitu kan. Ini kan jadi dengar ceritanya langsung dari orang-orang yang emang udah berhasil lulus gitu kan. Kesulitannya mereka ketika daftar apa, terus tantangannya apa, harus kayak gimana gitu kan. Karena banyak banget sih yang masih bingung, aduh bisa nggak ya kira-kira daftar di jabatan ini atau daftar di instansi ini, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin mereka bisa lebih punya pandangan gitu ketika dengar cerita-cerita yang menurut aku kayak kayak ceritanya Mbak Gata juga apa ya, em, banyak bisa diambil manfaatnya gitu. Karena untuk ukuran orang yang jadi tunanetranya setelah dewasa pas udah kuliah terus bisa survive kayak gitu, bisa belajar dengan cepat, komputer dan segala macam, akhirnya sampai bisa daftar CPNS, bisa lulus, itu tuh nggak banyak, dan itu luar biasa menurut aku. Beda sama aku yang kayak udah jadi tunanetra tuh dari kecil kan, dari lahir ya udah emang nggak punya perbandingan apa-apa, jadi dari dulu udah fokus belajarnya ya di situ kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya Andira, kita berusaha yang terbaik. Maksudnya buat teman-teman bagaimana. Iya, Semoga benar-benar. apa yang kita lakukan benar-benar bisa membawa banyak perubahan, Iya, terutama untuk benar-benar. kemajuan teman-teman netra. Iya, benar. Ya, terima kasih Mbak Agatha udah mau sharing-sharing. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Agatha juga bermanfaat banget buat teman-teman, terutama yang lagi mau daftar. Mungkin ada juga yang sama-sama jurusan sastra Indonesia atau mungkin sastra-sastra yang lain yang ngerasa, aduh kok pilihannya nggak banyak ya yang bisa diambil gitu kan. Tapi ternyata ya masih ada aja salah satu dari sekian banyak pilihan-pilihan di formasi disabilitas itu kan. Yang penting mungkin rajin-rajin cari info gitu kali ya, terus ngeliatin satu-satu ada nggak sih yang Iya, sesuai dan buat satu kita lagi gitu. harus cari infonya dari mungkin orang-orang yang bisa dipercaya. Iya, benar-benar Kemudian benar. yang kedua dari Web website yang resmi. benar-benar resmi. Iya, Ya, jangan sampai terkecoh karena kalau pas perekrutan gini sih seringnya sih banyak penipuan ya. iya benar banget. Ya, jadi harus benar-benar cari dari info yang bisa Iya dipercaya. sih. Paling saran aku mungkin kayak dari web resminya si instansi yang mau kita lamar, biasanya kan akhirannya pasti .go.id gitu kan, resmi punya pemerintah, atau langsung dari webnya BKN, pasti itu paling akurat kan, dari SSCN kayak gitu kan. Iya, betul. Terus ini lagi juga yang harus diinformasikan ke teman-teman, rekrutan yang PNS yang sekarang itu sudah tidak ada lagi perjokian. Iya, betul Jadi kalau sekali. ada oknum-oknum yang menawarkan bisa menjadikan PNS dengan Membayar sekian. sejumlah nominal uang, itu jangan dipercaya, karena Iya, itu benar sudah banget. tidak berlaku lagi. Nanti yang ada kita udah bayar juga, lulus juga enggak, malah berurusan sama Kehilangan uang. polisi. Iya.
Oke, kalau Ya, gitu. Makasih Mbak Agatha buat waktunya udah digangguin sama-sama malam-malam lagi Andira. libur. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Maaf ya, tadi banyak iklan. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga lagi di rumah kan. Oke, Ya, kalau gitu terima kasih Mbak Agatha buat waktunya. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan nantikan lagi sharing-sharing aku sama teman-teman CPNS dan PNS yang lain yang mudah-mudahan juga akan memberikan inspirasi buat kalian, terus juga bisa membuka pandangan kalian kira-kira cocok nggak sih daftar jadi PNS, terus cocoknya daftar sebagai apa dan daftarnya di instansi mana, kayak gitu sih. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, kemudian juga share video aku. Dan kalau ada pertanyaan bisa juga komen atau bisa langsung hubungi aku buat tanya-tanya. Kalau memang aku bisa jawab, aku akan coba jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, nanti kita coba tanya juga sama teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.